Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan 9 anggota kelompok. Sebagai berikut, pada kesempatan ini kami akan memaparkan video terkait topik adaptasi perubahan iklim. Saya Laksmi Arundati, NIM 154222022, akan menjelaskan secara singkat mengenai gambaran umum perubahan iklim di Indonesia. Perubahan iklim di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu frekuensi El Nino dan La Nina yang terus meningkat. Dalam beberapa dekade ke depan, diprediksi bahwa frekuensi dari La Nina ini Akibat dari frekuensi La Nina yang lebih tinggi, akan meningkatkan risiko banjir, gelombang ekstrem, dan kenaikan muka air laut. Muka air laut diprediksikan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Superposisi antara gelombang dan pasang surut air laut dapat meningkatkan risiko genangan air dan memperkuat abrasi dan erosi. Selanjutnya merupakan kerangka integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana tata ruang memperhitungkan risiko iklim dan mengurangi kerentanannya. Berikut merupakan proses dan prosedur dari Climate Change Risk Assessment and Adaptation Planning berupa rekomendasi penyesuaian kebijakan tata ruang. Output ini menghasilkan opsi adaptasi yang harus diterapkan ke dalam kebijakan tata ruang berupa tindakan yang dapat mengurangi risiko dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Data iklim dan hidrometeorologi serta analisis bahaya menjadi pengayaan dalam analisis fisik dalam proses perencanaan. Data seperti pola curah hujan, suhu, kelembapan, dan data hidrologi digunakan untuk diintegrasikan dalam membantu klasifikasi SKL, yaitu Satuan Kawasan Lestari, atau LCU, Land Conservation Unit. Analisis kerentanan dalam C2RA2P ini menggunakan pengayaan analisis fisik untuk klasifikasi SKL atau LCU, di mana analisis kerentanan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti sensitivitas wilayah, kapasitas adaptasi, dan exposure terhadap risiko iklim. Hasil analisis kerentanan ini digunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang seperti area yang sangat rentan terhadap banjir atau kekeringan. Selanjutnya adalah framework assessment dengan alur kerja sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah, konsultasi diikuti pengumpulan data. Yang kedua, analisis dasar, analisis iklim saat ini, proyeksi curah hujan dan suhu di masa depan, analisis penilaian potensi bahaya iklim. Lalu yang ketiga, kajian bahaya iklim, analisis bahaya pada kondisi awal dan kondisi proyeksi, menggunakan data historis dan pemodelan untuk validasi. Lalu yang keempat, penilaian kerentanan yang dinamis, identifikasi lalu pembobotan komponen kerentanan, analisis kerentanan sebagai data dasar dan data proyeksi. Yang kelima, pencakupan berdasarkan rencana tata ruang, tingkat makro dan meso, dan tingkat mikro. Lalu yang keenam adalah penilaian risiko, analisis risiko pada kondisi awal dan kondisi proyeksi, perubahan risiko berdasarkan kebijakan pola ruang, struktur ruang, dan intensitas bahaya iklim. Lalu yang terakhir adalah pengembangan opsi adaptasi dengan reaktif serta anticipatory adaptation. Implikasinya terhadap rencana tata ruang adalah pemeriksaan iklim pada komponen rencana tata ruang, lalu direvisi untuk meningkatkan ketahanan. Jadi dengan mengikuti alur kerja tersebut, kita dapat mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam rencana tata ruang secara efektif dan memastikan keberlanjutan serta ketahanan lingkungan. Berikutnya adalah kerangka analisis risiko perubahan iklim dan tata ruang. Yang pertama itu framework. Framework ini menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis risiko perubahan iklim. Pertama, science basis analysis yang meliputi analisis iklim dasar, proyeksi curah hujan dan suhu, serta analisis pada curah hujan ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan suhu permukaan laut. Selanjutnya, climate hazard assessment yang mencakup analisis bahaya dalam kondisi dasar dan proyeksi, menggunakan data historis dan juga pemodelan. Lalu yang terakhir, vulnerability and risk assessment. Hal itu menilai kerentanan dan risiko iklim baik dalam kondisi dasar maupun proyeksi. Hasil dari tahapan ini adalah peta proyeksi iklim, peta bahaya, dan peta kerentanan serta risiko. Metodologi untuk menentukan risiko iklim dijelaskan dalam rumus sederhana, yaitu R sama dengan H plus V, di mana R atau risiko iklim merupakan hasil kombinasi dari bahaya iklim dan kerentanan dari suatu masyarakat. Bahaya iklim ditentukan melalui proyeksi iklim dan proyeksi iklim laut, sedangkan kerentanan mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi dari suatu masyarakat. Peta yang dihasilkan menunjukkan area yang berisiko berdasarkan analisis ini, menggabungkan data bahaya dan kerentanan untuk memberikan gambaran lengkap tentang risiko iklim di suatu wilayah. Dalam kerangka perumusan rekomendasi, hasil kajian risiko dampak perubahan iklim dibandingkan antara kondisi proyeksi dan baseline. Wilayah dengan tingkat risiko tinggi atau yang mengalami peningkatan risiko akan mendapatkan perhatian khusus. 3 strategi utama untuk mengurangi risiko tersebut adalah yang pertama pengamanan, penyesuaian, dan penghindaran. Rekomendasi kebijakan adaptasi ditujukan untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim dan melindungi wilayah yang rentan. Selanjutnya adalah studi kasus untuk wilayah pesisir pantai utara Provinsi Jawa Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa risiko itu merupakan hasil kombinasi dari bahaya iklim dan kerentanan. Didapatkan peta bahaya rendaman sebagai berikut. Dengan tingkat bahaya tertinggi itu ditemukan pada Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo dengan tingkat bahaya rendaman mencapai 1,8 hingga 2,25 meter untuk kedua peta, baik peta baseline maupun peta proyeksi.
Kemudian untuk mendapatkan peta kerentanan rendaman, beberapa data yang diperlukan untuk overlay itu adalah yang pertama data kepadatan penduduk, berapa orang yang berpotensi terdampak dan butuh bantuan, lalu data kemiskinan, di mana masyarakat miskin itu biasanya lebih rentan terhadap bencana karena keterbatasan sumber daya, lalu jaringan jalan untuk melihat aksesibilitas dan rute evakuasi serta distribusi bantuan, guna lahan, dan yang terakhir elevasi dan slope untuk menentukan kerentanan akan rendaman dan genangan di suatu wilayah. Setelah kami melakukan overlay dari beberapa peta yang menjadi indikator, didapatkanlah hasil peta kerentanan genangan pesisir Pantura Jawa Timur. Pada peta dasar, di Kabupaten Tuban berada di tingkat kerentanan yang sangat rendah hingga rendah, Kabupaten Lamongan berada di tingkat kerentanan yang rendah hingga sedang, Kabupaten Gresik berada di tingkat kerentanan yang sedang, Kota Surabaya berada di tingkat kerentanan yang sedang, tinggi, hingga sangat tinggi, Kabupaten Sidoarjo berada di tingkat kerentanan yang sedang, dan juga terakhir Kota Probolinggo berada di tingkat kerentanan yang sedang. Lalu, pada peta proyeksi didapatkan hasil bahwa Kota Surabaya mengalami perluasan untuk tingkat kerentanan, dan juga untuk Kota Probolinggo sendiri mengalami penurunan tingkat kerentanan dari yang sedang menjadi rendah. Kemudian, untuk hasil peta risiko genangan pesisir Pantura Jawa Timur, pada peta dasar didapatkan bahwa Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan juga Kabupaten Sidoarjo mengalami tingkat risiko yang tinggi. Kemudian, didapatkan juga pada hasil proyeksi pada kabupaten yang sama mengalami perluasan tingkat risiko genangan pesisir Pantura Jawa Timur. Pada bagian terakhir, terdapat rekomendasi kebijakan adaptasi perubahan iklim yang dibagi dalam 3 kategori. Dengan kategori pertama yaitu wilayah dengan risiko tinggi dan sangat tinggi. Dengan rekomendasi kebijakannya adalah yang pertama, proteksi jaringan infrastruktur dan kawasan terbangun yang sudah ada. Kemudian, penghindaran, pengendalian, dan pembatasan secara ketat pembangunan kawasan terbangun baru. Kemudian, peruntukan ruang terbangun dipertahankan dengan dilengkapi upaya proteksi dan adaptasi untuk mengurangi kerentanan. Kemudian kategori yang kedua yaitu wilayah dengan kenaikan risiko tinggi dan sangat tinggi. Dengan kebijakannya adalah pembatasan secara ketat pembangunan kawasan non-terbangun menjadi kawasan terbangun. Kemudian proteksi dan adaptasi kawasan terbangun dan jaringan infrastruktur yang telah ada. Kemudian kajian lebih rinci terhadap pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur. Dan kategori yang terakhir yaitu wilayah dengan risiko sangat rendah hingga menengah. Dengan rekomendasi kebijakannya adalah pembatasan pembangunan baru kawasan terbangun, kemudian pengembangan intensitas rendah pada kawasan terpapar bahaya untuk menghindari peningkatan kerentanan, kemudian pengaturan khusus dalam peraturan zonasi, kemudian pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system.